kebetulan Museum Monumen Pes adalah tempat bersejarah saksi lahirnya PWI, Persatuan Wanita Indonesia tahun 1946. Jadi memang Monumen Pes yang ada di Solo itu memang punya sejarah lahirnya PWI itu, berkongres ininya di gedung itu, di Monumen Pes. Nah, terkait masalah untuk pembangunan museum Pes di kota Tubaga ini, itu sebenarnya saya hanya mengguidance saja tipe-tipe persyaratan apa yang dilengkapi untuk bisa didirikan sebagai museum. Makanya tadi saya mencontohkan, contoh misalnya di Tubaga ini mendirikan museum apa, misalnya museum Bumi, museum apa misalnya. Nah, salah satu sudutnya itu dikasih sejarah Pes. Kalau yang di Sumatera Utara itu Museum Negeri Sumatera Utara. Jadi di museum itu ada artefak, ada cerita, ada batu, ada sejarah bahwa dulu tuh lahirnya Sumatera Utara dari sini. Nah, di salah satu sudutnya itu ada yang namanya sudut Pes. Nah, di situ ada dari koran, terbitan apa sampai toko persnya itu ada di situ. Nah, terkait masalah yang museum di sini, kalau memang mau fokus untuk museum persnya, silakan dibuat untuk yang museum Cinta Bumi. Dibuatkan museumnya itu dengan mengambil koleksi atau keluarganya itu menghibahkan koleksi-koleksinya, baik itu tulisan, baju, kameranya atau penanya, mesin ketiknya segala macam dipasang sebagai museum. Nah, jadi mau silakan kalau memang mau bisa didirikan museum seperti itu gitu loh. Tapi itu kebijakan dari pemerintah daerah masing-masing ya, karena itu kan kalau pendirian museum itu kan ketetapannya dari Pemda setempat, bukan dari pusat. Jadi kalau Pemda mau buat museum itu sendiri, silakan. Tapi saya guidance-nya tadi itu yang salah satunya ada koleksinya, ada tempatnya, ada uniknya. Misalnya kayak tadi itu kan saya ngasih contoh, ada patungnya Cindo Bumi itu, ada patungnya di Monumen Pes gitu loh. Mungkin kita buat replikanya aja seperti yang di Monumen Pes. Gimana bisanya seperti itu. Nah, itu dia tadi. Tempatnya di mana? Apa di rumahnya beliau, keturunannya, atau memang dibangunkan lagi suatu bangunan? Itu kan kebijakan dari masing-masing masing-masing pemerintah daerah. Tetapi bukan maksud mengguri atau bukan maksud itu segala macam. Kalau bisa mungkin kalau ada CSR dari perusahaan-perusahaan, monggo silakan, kira-kira patungan lah bikin. Mungkin daripada mereka nggak ada realisasi, bukan nggak ada manfaatnya atau apa ya, maksudnya daripada itu sebagian tolong dibantu untuk mendirikan museum ini. Entah itu cuma sudut ininya, bikin marketnya, atau bikin koleksinya, atau bikin story lainnya, kan itu nanti ada ahli konservasinya, dia akan bisa cerita ini dulu beliau lahir segini, ini fotonya kan ada tuh di YouTube-nya, tapi YouTube itu diterjemahkan dalam bentuk tulisan. Misalnya sekeliling beliau lahir di sini, salah satu 11 tokoh Pes yang ada di Indonesia, ya kan, Boro, beliau, Sang Latulangi, nah gitu loh mungkin. Nah itu jadi kebijakan kalau untuk anggaran ya, tapi kalau untuk yang kebijakan pendirian museum itu memang dari masing-masing Pemda setempat. Bukan. Kalau Kominfo tadi yang saya maksud, kenapa Kominfo harus hadir seperti ini? Kalau Kominfo itu memberikan kegiatan berupa sosialisasi, edukasi kepada masyarakat bahwa contoh, saya nggak tahu di sini yang sudah vaksin booster berapa persen. Nah, Kominfo hadir, ayo semua masyarakat kalau bisa segera vaksin booster, karena nanti untuk pengurusan pelayanan publiknya akan di salah satu persyaratannya adalah sudah vaksin booster, misalnya seperti itu. Apalagi kata dia Bu Bupati bilang bahwa akan ada dibuatkan suatu mall publik, dan dari pelayanan dari Dukcapil, dari perizinan segala macam ditaruh di situ. Nah, ketika masyarakat itu mau memanfaatkan pelayanan publik itu ditanya
sudah vaksin belum? Belum. Nah, nggak bisa dilayani. Nah gitu, jangan sampai terjadi hal seperti itu mengganggu masyarakat sendiri. Wah, saya belum punya EKTP Pak. Ya udah, langsung ke mall pelayanan publik. Itu ada di yang loket nomor 7 Dukcapil. Nah, dia langsung ke situ. Tapi begitu ditanya belum vaksin. Nah, Kominfo hadir lah memberikan sosialisasi, ayo vaksin segala macam. Nah, bentuk vaksinnya nanti gandeng sama dinas kesehatan atau kementerian kesehatan. Ini dulu di Tubaba. Masa vaksinasinya baru 20% dari jumlah seprovinsi, 20% dari dari provinsi, atau cuma 1% dari nasional, angka nasional kan jeblok banget gitu misalnya. Nah, contoh seperti itu. Jadi Kominfo itu hadir untuk memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, bukan untuk suatu tadi. Oke, terakhir Bang, Kominfo ada di sini, nanti keluar apa yang diceritakan soal Tubaba hari ini yang Abang saksikan? Untuk yang akan diceritakan ke keluar terkait dengan Kominfo itu, kan ini baru pertama kali, tetapi sambutan dan kehangatan yang luar biasa dari masyarakat Tubaba, khususnya di teman-teman PWI, luar biasa, sangat luar biasa lah. Itu begitu hangat banget sampai seperti kawan lama, yang padahal kita baru pertama kali ketemu. Itu satu. Yang kedua yang akan ceritakan adalah kemajuannya, karena ini baru pemekaran tapi ternyata sudah sedemikian majunya. Yang ketiga adalah potensi yang dimiliki oleh teman-teman ini, karena potensi itu tidak melulu tentang sumber daya mineral, tetapi potensi SDM juga ada. Nah, potensi SDM yang bisa digali, kayak apalagi tadi Bu Bupati bilang ada smart village, ada segala macam yang dikombin. Tadi maksud saya itu adalah Kominfo sudah menanam jaringan fiber optik berdasarkan wilayah barat, tengah, timur. Nah, maksudnya itu jaringan FO-nya itu sudah terhubung semuanya. Nah, tinggal di Lampung Tubaba ini kira-kira tinggal nyolok aja. No, infrastrukturnya udah ada. Nah, kan kecepatan internetnya lebih cepat. Maksud saya begitu. Tadi mungkin saya nggak selesai penjelasannya. Jadi itu maksud saya. Kenapa Kominfo konsep seperti itu? Karena itu dia tadi, backbone-nya sudah kita buat. Dalamnya itu yang monggo silakan dimanfaatkan oleh Pak Bupati itu. Wah, ini ada smart village, karena transformasi digital itu akan berpengaruh berbanding dengan peningkatan ekonomi. Jadi apa yang disampaikan tadi, contoh kayak smart village segala macam dikaitkan dengan Kominfo, karena adanya jaringan infrastrukturnya Kominfo sehingga Tubaba ini banyak berdiri smart village di Tubaba. Nah, jumlahnya berapa? Jangan tadi kan ada potensi ekonominya berapa, potensi kemajuan masyarakatnya berapa. Dalam perspektif 5 tahun ke depan kita akan punya potensi pendapatan daerah. Itu kan karena transformasi digital. Oke, makasih Pak. Ya, ini bukan rekaman ya, video. Kami kutip untuk Lampung Pos, beliau Radar Lampung. Makasih. Oh iya. Nanti bisa di grup kan? Siap.